رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dari para al-mukarramun, para asatis, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang hadir di tempat yang mulia niki dalam rangka menjalankan rutinitas kita, yakni melanjutkan setelah solat berjamaah, solat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan suratul Yasin. Kita niatkan untuk kedua orang tua, tiang penusami, kemudian keluarga, kerabat, guru dan semua orang-orang yang telah memiliki jasa pada diri kita semua. Semoga Allah SWT ampuni segala dosanya dan Allah terima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT, yakni surga Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia niki tiang penusami masih tebang, tekican, sehat, sempat, masih diberikan rasa iman Islam, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia niki lungguh tiang bisa rauh hadir dalam nuansa, yakni salah satu daripada anjuran tuntunan dari baginda Rasulullah SAW untuk terus menghilangkan kebodohan kita, yakni dengan sebuah sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Alhamdulillah, kita salah satu daripada orang-orang yang terus gemar menuntut ilmu, gemar melaksanakan perintah baginda Nabi Muhammad SAW guna menghilangkan sedikit demi sedikit kebodohan dari diri kita masing-masing. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan doa, dengan bacaan salawat niki tiang penusami nantinya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, inilah namanya perjalanan hidup, bahwasannya setiap pagi pasti datang malam, setiap malam pun akan terus bersilih berganti. Minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, dan tahun pun harus berganti. Dan semua itu akan tiba pada masa nantinya di mana Allah SWT akan menutup dunia ini dengan penutupan yang sesempurna mungkin, yang disebut dengan yaumul akhirah atau yaumul qiyamah. Akan datang masanya nanti pada waktunya, dan itulah hari di mana taubat manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena niki alhamdulillah pada malam niki kita terus menambah pundi-pundi amal yang akan kita jadikan bekal nantinya untuk kehidupan kita yang jauh lebih lama, jauh lebih luas, dan tidak ada hari setelahnya, yaitu ketika seseorang sudah sampai pada yaumul akhirah,
hari akhirat, atau apakah kita sudah masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hari setelah hari tersebut. Oleh kerana itu, hadirin rahimakumullah, perbanyaklah amal ibadah tiang pelungusami, perbanyaklah bacaan Al-Quran, perbanyaklah sedekah kepada sesama, karena hal-hal tersebut akan menjadikan penolong bagi tiang pelungusami, akan menjadikan penghapus dari segala bentuk kekurangan dosa-dosa tiang pelungusami. Oleh kerana itu, tidak ada kata yang paling tepat ini kecuali bagaimana kita terus berubah dari hari ke hari semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan daripada hadis yang kemarin, kita masuk pada hadis yang ke-7 atau hadis yang ke-7. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. An Abdus Samad bin Mughaffal qala sami'tu anna Wahb bin Munabbah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qara'tu fi akhir Zabur Dawud salawatullahi alaihi 30 sitran. Qala ya Dawud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an atila hayatahu? Qala la. Qala alladhi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jildahu warta'adat mafasilahu fa inni akrahu lahu bidzalika al-maut kama yakrahu al-walidu li waladihi walakin la budda lahu minhu inni uridu an asarrahu fi dari siwa hadhihi ad-dar fa inna na'imaha bala'un wa rakha'uha shiddatun wa fiha aduun la ya'lunakum khabala yajri minkum kamajri ad-dam min ajli zalika ajjaltu awliyai ila al-jannah laula zalik lama mata Adam wa waladahu hatta yanfakhu fihi as-sur. Hadir rahimakumullah, hadis yang ke-7 niki riwayatan isi Abdus Samad bin Mughaffal. Beliau berkata, sami'tu, aku dengar, anna Wahb bin Munabbah, aku dengar Wahab bin Munabbah radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridainya, anhu yaqulu, ia berkata, qara'tu fi akhir Zabur Dawud salawatullahi alaihi 30 sitran. Jadi sahabat Wahab bin Munabbah niki sempat nuwah baca lekan kitab Zabur. Le akhir lekan kitab Zabur sekitar 30 lembar. Lekan kitab Zabur lekan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud niki tabang kitab aran Zabur. Nabi Musa tabang kitab aran Injil. Nabi Isa tabang kitab aran Injil. Musa aran kitabnya adalah Taurat. Al-Quran tabang tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini hadirin rahimakumullah adalah penyempurna dari semua isi kitab-kitab sebelumnya. Anden kitab salai niki beramal tekadu elek zaman masing-masing. Nabi Daud keturunan Zabur khusus untuk Nabi Daud dan kaumnya, pengikutnya, umatnya. Datang Nabi Musa keturunan Taurat. Taurat niki khusus tipa Nabi Musa kance kaumnya, umat sawaya lek zaman saknika sampai seterusnya. Masih sampai datangnya Nabi Isa, keturunan aran kitab Injil. Injil keturunan tipa Nabi Isa sampai zaman umat seterusnya. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Al-Quran menghapus fungsi daripada
hukum-hukum daripada kitab-kitab terdahulu. Saya ngak selaku seara elek telu kitab sedek mani ke Zabur, Taurat, Injil selapuknya tertamak sida Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sehingga dihapuslah hukum-hukum sebelumnya dengan adanya Al-Quranul Karim. Jadi sahabat niki baca lek tolong dah selembar terakhir lekan kitab Zabur sak terdait ilek zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa bahasa niki? Jadi Allah Taala berfirman, ya Daud, wahai Nabi Daud, bahasa Allah Taala dalam kitab Zabur niki, ya Daud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an atila hayatahu. Daud, apakah kamu tahu ayyul mu'min, sai dengan mukmin, ahabbu ilayya, paling aku cintai, an atila hayatahu, untuk ku perbelok umurnya. Ya, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala tipak Nabi Daud. Secara kasar, secara dengan jamak-jamak Daud, tahu mak saya paling ku kangen adik ku perbelok umurnya lekan dengan mukmin. Qala, Nabi Daud berbahasa, la, dia ku tahu ya Allah. Qala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jildahu. Nabi berbahasa, alladzi idza qala, yaitu orang-orang mukmin jika dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, iksha'arra jildahu, maka kulit-kulit niki langsung gemetaran, langsung napiaran terasa. Iksha'arra jildahu warta'idat mafasilahu, dan kemudian setiap lengan sendi-sendi niki langsung lemas. Jadi ya sak paling nekangan di sida Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mukmin sak kenyengkeun baca kalimat la ilaha illallah iksha'arra jildahu, kemutuk kulit niki, terusan sendi-sendi, pergelangan, timah, naik dan semuanya niki menjadi gemetaran. Ya, sak kangen di sini Allah Subhanahu Wa Taala, sak paling melihat pebelok umurnya dengan sak baru niki. Fa inni akrahu lahu bidzalikal maut. Dengan sak baru ni bahasa Allah Taala, fa inni akrahu, sesungguhnya aku itu membenci atasnya sebuah kematian. Lamun bau adik-adik mati dengan sabarat baru niki. Ya, maksud sida Allah. Kama yakrahul walidu liwaladih. Sebagaimana bencinya seorang ayah yang melihat anaknya dalam keadaan kematian. Si gedek dengan tuak niki lamun dait anak njak mati, marak ngenuah ibaratnya ipoh tebilin. Orang ni ke ibarat cintanya Allah SWT terhadap hamba tersebut. Walakin la budda lahu minhu, akan tetapi dek engkang gondek searan mati. Timak tutuk sinjak kangen sida Allah lagu pasti aran mati niki datang. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wah sampai waktuna kematian niki la yastakhiruna sa'ah, ndek injak terpemudi walaupun sesaat, walaupun sekedip mata, wala yastaqdimun, dan juga tidak akan dimajukan kematian seseorang walaupun senapas atau sekali napas. Inni uridu an asirrahu fi dari siwa hadhihi dar. La budda lahu minhu inni uridu.
Karena kematian nun di engkanggun di bahasa Allah Taala, inni uridu an asarrahu, aku ingin menyenangkan dia, orang mukmin tersebut, fi dari siwa hazihid dar, di negeri bukan dari dunia ini. Fa inna na'imaha bala'un, saya ngak kumbekna dunia niki, fa inna na'imaha, kesenangan searah dalam dunia niki, bala'un, adalah bala, cobaan, warakha'uha syiddatun, dan kemakmuran di dalam dunia ini adalah syiddah, yaitu sesuatu yang syiddatun, kesulitan. Wa fiha aduun la ya'lunakum, dan di dalam dunia itu ada musuh, la ya'lunakum khabala, dia tidak pernah akan peduli dalam sebuah kehancuran. Yajri minkum kamajrid dam, dia berlari ke sana kemari di antara kita seperti larinya di dalam darah kita. Min ajli zalika ajjaltu awliyai ilal jannah, saya ngak sebab sak baru ni ke angkat Allah Taala, ajjaltu awliyai ilal jannati, maka aku segerakan para kekasih-kekasihku untuk menuju surga. Laula zalika, andaikan bukan karena itu semua, lamma mata Adam wa waladahu, maka ndak mungkin kujak mati Nabi Adam kanca anak keturunannya. Hatta yanfakhu fi suri, sampai ditiupnya trompet untuk kematian. Hadirin rahimakumullah, niki bentuk daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba yang ketika membaca kalimat la ilaha illallah dengan hati yang paling dalam, dengan penghayatan yang sesungguhnya, kemudian merenungi makna dari setiap ucapan tersebut, maka iksya'arra jildahu, maka kemutuk awak raga tiang penunggu niki, bahwa iksya'arra jildahu warta'idat mafasilahu, kemudian setiap lengan niki jadi lemes. Apa yang menyebabkan hal itu adalah karena rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hidup niki dik bau ketentuan, solah gawe teniki belum tentu solah sampai hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun buruk yang kita kerjakan, mungkin buruk yang akan sampai kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah niki maha adil, anden ja secara kasar Allah ja siksa dengan salah karena keadilannya cocok tejak kesalahan, cocok tejak tempok, cocok tejak siksa. Sehingga yang membuat kesalahan niki kita sebagai hamba. Ndik tarak tak nikmati jari manusia. Lekan terkodik sampai terbajang, sampai tertawa, luwean salah tergawe ketimbang kena. Sehingga anden tejak tersilik, anden tejak tempok isi desida Allah Subhanahu wa taala secara adil. Sak salah harus terhukum, sak kena harus terbang hadiah, maka pantas terjadi manusia untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah ketika seorang membaca kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hal itu diucapkan kemudian hati kita merenungi, maka semua sendi raga kita akan mengikuti dengan rasa khauf, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diserminan misal contoh bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj.
apa pendait si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, di langit keempat, dan itu adalah bukti nyata kepada manusia yang banyak disiksa di api neraka. Jadi berdasarkan itu, ketika kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah, maka harus ada dua dalam diri kita. Penambah khauf, yang kedua raja. Khauf adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja adalah berharap semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah menerima amal kita, semoga Allah menjadikan kita mati dalam husnul khatimah. Sehingga supaya jelulah dalam sebuah cerita, ada seorang sahabat atau tabi'in, itu namanya Walid. Dia dalam keadaan sakit, datang terboyak si dokter, terboyak yang dokter. Suhan datang dokter, periksa awak niki dia penyakit. Mara-mara apa bahasa dokter nak? Ketua noh ya doang sakit niki, tahu apa penyakitnya. Setelah itu baru dia diberitahu oleh Walid bahwa dia sakit karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takutan? Selaku amal ibadah keniki, apakah jangan terima sih di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah hendak? Sedangkan Allah pun mampu mengazab hamba-hambanya yang bersalah. Andaikan aku bagian daripada orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kesiapanku sebagai hamba? Kemudian banyak orang yang mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku bagian daripada mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman, ataukah aku adalah bagian dari orang yang mati dalam keadaan beriman? Ia adalah pikiran si Sayyidina Walid sampai sakit berminggu-minggu sebab pikiran bahwa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh badannya menjadi sakit. Hadirin rahimakumullah, niki bagian daripada aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa inni akrahu lahu bizzalikal maut, dengan mampu zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah niki sampai gemetaran anggota badan niki, adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkemilik andek bau beluan doang hidupnya dengan niki, ia paling kucintai bahasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama yakrahul walidi liwaladih, sebagaimana seorang bapa yang membenci akan kematian terhadap anaknya. Membawa dia tidak mati, bahasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lagu dan bau dek walakin la budda lahu minhu, akan tetapi setiap manusia ni mungkin dek jak pada mati. Mati nu pasti. Mati itu pasti. Sehingga persiapan diri kita semua untuk menuju kematian. Inni uridu an asirrahu fi dari siwa hadhihi dar. Sehingga Allah niki kangen aran orang-orang kekasihnya ini, Allah berkemilik adik-adik hidup pelik dunia niki, sehingga dunia niki ndik solah. Apa-apa tau dejaboya ndik narak tau solah dunia niki. Umbina fa inna na'imaha bala'un. Dunia niki na'imaha, kesenangan di atas dunia niki adalah cobaan. Apa tebang rezeki luwe cobaan. Berduit dua rezeki bagus, kemudian kemilik duit. Berduit terkepeng, malain temalik berumbuk, malah beli motor. Wahara motor dan bau si kredit. Kadang-kadang dan bau si terbayar pajak. Terombok rezeki si disida Allah, bau si terbayar motor, berumbuk motor, melen terberduit tanah. Waktu berduit tanah, ya susahan hidup teniki di atas dunia. Yang bertalatan duren si terjaga. Yang bertalatan sebia musim mahal, ya si ini tidam.
Padahal niki adalah naim, kesenangan dunia, kesenangan dunia. Sehingga disebut dalam Al-Quran, wa mal hayatu illa la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kesenangan di atas dunia niki senang ruwata niki lagu adalah lahwun, la'ibun wa lahwun. Senda gurau permainan. Anden dia serius makin saya paling senang sida serius pasti deparan dengan sugih paling senang. Padahal si kesugihan niki belum tentu senang. Kepeng narak luit le balik lagu subhanallah beli CCTV si takut lek maling. Wada beli CCTV nyelontak meong ia pada julung tinjot paran maling. Anden jara jantungan niki langsung tegupuhan teboyan ambulan. Siaran susah na paling solah niki dengan miskin. Anden da seriuk tinduk oleh langan hinas penidam. Ya sandek narak si susahan di atas dunia niki. Dek susahan harta benda. Dek susahan segala sesuatu. Jangan keluar pun dek susahan si dengan jogang coba dan dengan jogang hidup niki ya molah. En jok lauk-lauk, en jok daya-daya. En ajak mele jok jeding tinggal na berlaku. En mele mangan berbadak aku lapah tebeng. Coba lagu lamun dah sehat atau dah sugih. Kira-kira dah kena ngendang nasi belum tentu. Oh, saya ngendang niki. Oh, sugih malik mele ngendang. Susah. Jadi dengan susah sugih niki. Wah, ada berdua rezeki kepeng penyakit kadang-kadang datangan itu. Berduin terkepeng luwe rezeki teparan niki hidup naim. Kesenangan di atas dunia niki sehingga dikatakan azabun. Adalah ujian, cobaan. Luwe dengan sabaseang dek napa karena dia narajan keluar. Beseang karena motor sin perebutan beseang. Au ana seang ku hanya pokok aku pecek ni ku jauh lek ni saat ni. Kepeng harta benda sin beseang. Wahara sabaseang perebutan tanah. Arak sabaseang, arak sabegejoh sematuan jari karena harta benda. Padahal parante niki adalah nikmat yang akan memberikan ketenangan di tiang pengusaha ni. Tengok kumbik namun dengan miskin nyariuk, agat dengan niki mau beli motor. Agat dengan niki mau beli tanah. Agat dengan niki padahal setoran niki luwe. Masih berat niki. Jadi segala nikmat sida serius niki belum tentu nikmat yang mereka dapatkan. Belum tentu. Saya nak kumbik niki hadis niki berbahasa fa inna na'imaha azabun. Sesungguhnya kesenangan, kenikmatan di atas dunia niki apapun bentuknya adalah azab. Sebagai cobaan, sebagai ujian. Saya kumbek niki jemaah luwe si ketuan. Min aina iktasabta bila kan mau angkat untuk hati. Wa fima anfaqta bila de jauh malik. Motor no bila de jauh, rezeki no bila de jauh, ya beluang si ketuan. Sehingga paling molah, paling jelap tamu surga adalah dengan sak miskin. Dek luwe ketuanan, tinduk paling senang. Tinduk nandek nuah terganggu hidupnya.
Nggih. Fa inna na'imaha bala'un wa rakha'uha syiddatun. Saya ingat bahasa di sini Allah, sesungguhnya na'imud dunya, kesenangan di atas dunia niki bala, sebagai ujian dan cobaan. Cobaan yang begitu besar terhadap manusia. Wa rakha'uha syiddatun, dan kemakmuran yang ada di atas dunia itu adalah kesengsaraan dan kesulitan, sehingga terjadi dengan sugih di atas dunia niki molah rua seolah rua lagu pada akhirnya elok dunia ya susah, datang akhirat tambah susah, terjadi dengan sugih. Sehingga mberuan dengan sugih sak ridha si Allah Subhanahu wa taala, sak penembe andin jari dengan sugih ndek entolok kesugihan niki lek dalam atine, ndek berubah atine isi sugih, ndek berubah jasadna karena kesugihan, ndek merasa kesugihan harta benda nu adalah hak dan miliknya. Dia tetap berpikir bahawa semua itu adalah titipan. Marak misal adin dia tahu berdua kepeng benang, tanah dan sebagainya. Kesugihan niki marak dejari dengan tukang parkir. 10 datang parkir di Pak Puskesmas, itu tukang parkir, tukang jaga doang. Lalu sekik motor niki sabuk bagus angan dan desili, 2 lalu, 3 lalu, 4 datang, 10 lalu, 1 sisi terjaga motor niki, ndek 2 sesel ia datang, ia lalu le atende. Ia entan dengan sugih sak tulen-tulen teridai sidi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kumbekna ibarat motor sak datang, mobil sak datang dan sak lalu no cuma titipan. Tipak itu ndek jadi hak milik titipan. Andin misal berdua ente motor lek balik telang bagus sangat, ndek deseda, ndek dengerumun, ndek semama, ndek desili, maka debang telang dan sebagainya. Kumbena barang titipan. Seorang titipan niki amun tebaci EP ni yang umbi-umbi tanah milih suruh dengan datang baitan diri bagus berangkat Mami Izar. Jadi berdua bebek 10 le mudi balik. Telang 10 niki bebek si maling. Ngerumun nak dua. Wasa ngerumun apa bahasa Mami Izar? Alhamdulillah aneh. Datang maling jual diri bukan det lo atongan. Itu jadi kanak bingung loh. Bagus sangat Mami seni ni kediri setelah lawan seni na kumbe telang jadi kumbe. Jadi palik dia dedain, jadi sili apa dia mau? Bingung terjadi manusia jarin kan? Nah, menolak atin dengan dalam artian apa? Segala bentuk harta benda sak berdua teniki adalah titipan. Seorang titipan niki pasti yang terbaik si EP nah. Maka andin terberdua kesugihan sekumbe pun luikna di entama le dalam atete hubbud dunia. Cinta elek harta niki. Arti cinta adalah dia demile lepas. Dia demile kangen. Dia ndik momot le hati ente. Cukup wah leluah hati tau momot. Andin telang dik sida hati ente. Ndak sabaran maren-maren telang sepeda motor sembahyang tendik nebau bagus, sengonek telampak selaput si tengeremon, terus lalu hendengan jok dukun, boyak dukun niki nyugulan kepeng satak, terus terdebadak si dukun tu tahun coba boyak malik lalu boyak kepeng boyak ndek ndait. Maren-maren dia nini terdait. Jadi ia bis-bis si terobok kepeng tu selayan telang. Sehingga kemudian dia ikhlas di dalam hati ente bahawa sesuatu saat tertitipan ni ke suatu saat terbaik isi EP-nya. Ya siapa yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Sak kedua, anda berdua rezeki niki sik tekadu untuk persiapan amal, luwean bersedekah, luwean seriuk semeton jari, luwean seriuk ruan tetangga, luwean seriuk ruan anak yatim, pati jompo dengan sak membutuhkan laik saluran zakatan lamun wah sampai waktu nisabnya. Nah, kemudian dengan begitu kita tidak akan melupakan untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, baik sembahyang, baik zakat, baik haji, ndak peduli pira-pira bis kepeng niki, dan ndak tinggalan segala bentuk kewajiban. Maka lamun sampai marak nikah entan terjadi dengan sugih, maka insya-Allah kesugihan niki membawa kita kepada surga. Lagu lamun dek, mohon maaf, belekan kejak parang diri terkena secara akal logika pun dia tidak bau kena jadi manusia. Elek dunia sengsara, elek akhirat malik paling mudin tejak tamu surga. Sehingga sahabat paling sugih elek zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teparan Abdurrahman bin Auf. Pesugihan tutuk sin sugih, unta berduin sekian 70 unta. Ya jauh barang selaput niki. Maren-maren dengah cerita Nabi bercerita bahawa sahabat kesak paling susah tamu surga adalah Abdurrahman bin Auf. Terlunta-lunta, terik, pokok ngesot, ngumang tanam pembau tamu surga. Abdurrahman bin Auf. Dengar si Abdurrahman cerita Nabi niki, langsung si amalan selapuk nepi tu puluh unta niki antong barang dagangan kanca kep yang benang sajauh niki terserah tipak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk kadu perang, untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Mu mesak-mesak Abdurrahman bin Auf satu kali dari masjid. Tahu diri injak, astaga, aku di antara sahabat paling susah tamu surga. Mesugihna manusia niki dermawana tutuk dermawan. Kesugihan, kedermawanan, keibadahan di teraguan. Dek narak tonjak salak manusia niki sekedik pun dan pasti tamu surga. Terjamin si Rasulullah. Lagu ia terlunta-lunta, ia ngesot, ia ngewol, dek nini bau-bau tamu surga, bau-bau tamu surga. Lagu ia tutup mesak paling lelah di antara sahabat. Ia nyurun langsung sebis harta benda niki untuk diserahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ke kaum muslimin sebagai biaya perang, biaya fakir miskin dan sebagainya. Lagu siaran Abdurrahman wah tekican si disida Allah. Hadis baru niki, hadis nika adalah wahyu. Bahasa Nabi baru niki Abdurrahman ja terlunta-lunta niki hadis. Hadis niki wahyu lekan Allah, wah tertulis berjulu pasti jak marak ngeno. Mara-mara 2 jelo 3 jelo lalu jok pekan sedegel malik mohon harta benda seluian lekano malik dan baula lepas. Sekedar menganjang doang, ya Abdurrahman, baik jalanku ni dalam kepengku. Jauh wah pokok sida jauh ni si Abdurrahman datang pembeli malik. Ya Abdurrahman ke beli berjalan dia pira sebalik semenit mau langsung untung pira juta. Padahal sekedar nganjang doang. Searan rezeki mula milih ye dek. Ya. Searan wah takdirna adalah Abdurrahman bin Auf harus jadi dengan sugih. Sehingga ia amun jadi dengan sugih, ia sinjak terlunta-lunta tak masuk surga. Secara akal logika Allah turunan surat tipe Abdurrahman kamu wajib Abdurrahman ya tamu surga. Lagu terlunta-lunta apa sih terlunta-lunta? Kesugihan. Ngumbe-ngumbe tanjak sebis samalan rezeki niki tetap baik jangan tolak harta benda niki 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya si terlunta-lunta Abdurrahman tamu surga. Niki sahabat paling solah marak nika ruan apalagi itu jadi manusia makin wasak sugih pelit jadi manusia sugih umelen tetamu surga paling julu. Masya Allah Rabbi Karim.
ibadah ter Senin Kamis dek terbau kurangan demak kepeng sampai-sampai di dalam sembahyang pun kepeng lai pikiran ke sejari manusia mukmin te paling juru tamasuk surga jak mele pejuru Abdurrahman bin Auf saat tersebut terlunta-lunta tamu surga itu mele tetabe tu ni kena Abdurrahman. Masya Allah, manusia saran Abdurrahman niki tutuk si solah, tutuk si gagah, tutuk si bagus ibadah, tutuk si zuhud dan narak le atina momot harta benda. Selaku apa sak berduit nano adalah untuk Allah dan Rasulnya. Enggak simpikiran kira-kira itu jadi manusia tahun temarak ni kan. Masya Allah, sulit terjadi manusia mu'mbelekan tak milih molah. Jadi dengan sugih milih gupuh tama surga. Wallahu a'lam bissawab. Hadir rahimakumullah, niki engkah tengaji julu, mudah-mudahan napi sak terdengar, napi sak tepirengan makin niki bermanfaat untuk hidup tiang penunggu sami baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan anak cucu kita nantinya anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berguna bagi agama, dunia, keluarganya. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bisyiril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.